Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil milik Kapolres Goa rusak parah akibat ditabrak dari arah berlawanan di Jalan Poros Goa, Makassar. Jual 2 wanita, seorang muncikari asal Kabupaten Bone ditangkap tim Resmob Polda Sulsel di sebuah hotel di Makassar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, penjualan hewan kurban di Kabupaten Maros mulai ramai pembeli. Tim Basarnas kelas A Kota Makassar melakukan pencarian terhadap penumpang kapal KM Tidar yang diduga terjun ke laut. Meskipun upaya pencarian telah dilakukan, namun korban masih belum ditemukan. Menggunakan speedboat, tim pencarian dari Basarnas kelas A Makassar menyisir perairan Selat Makassar yang diduga menjadi titik lokasi penumpang jatuh dari kapal motor Tidar. Korban diketahui bernama Erik Dilak dilaporkan meloncat ke laut pada Senin dini hari lalu. Saat itu KM Tidar tengah transit di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebelum melanjutkan pelayaran ke Surabaya. Kru kapal sempat melakukan pencarian selama 1 jam menggunakan kapal pandu, namun tidak membuahkan hasil. Pencarian juga dilakukan Basarnas menggunakan metode paralel, yaitu menyisir sejajar di sekitar titik koordinat terakhir korban terlihat. Namun, hasilnya juga belum ditemukan. Adapun korban atas nama Erik Dilak, pria dengan usia 41 tahun, diduga loncat dari kapal di tengah laut saat hendak berangkat menuju Surabaya, namun kapal tersebut transit di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Adapun kronologis kejadian, pada pukul 1.49, 2 orang penumpang melihat korban melompat dari kapal saat KM Tidar hendak berlayar menuju ke Surabaya. Mengetahui hal tersebut, kru kapal menekan tombol emobi sebagai dasar untuk menghentikan kapal karena terjadi insiden man overboard, yaitu orang jatuh dari kapal. Tim Basarnas mengimbau kepada masyarakat dan nelayan yang melintas di perairan tersebut untuk melaporkan jika melihat tanda-tanda keberadaan korban. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, penjualan hewan kurban di Kabupaten Maros mulai ramai pembeli. Sapi bayi masih menjadi yang paling banyak dibeli untuk berkurban. Sejumlah peternak sapi di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Maros mulai kebanjiran pesanan jelang Hari Raya Idul Adha. Mansur, salah satu pedagang, mengaku jika sapi kurban miliknya sudah dipesan. Dari total 68 ekor sapi yang ia pelihara, 48 diantaranya telah laku terjual. Sapi yang paling banyak diburu pembeli adalah jenis sapi Bali. Harganya pun mulai dari 14 juta rupiah untuk bobot 70 kg. Sedangkan yang berbobot 200 kg bisa mencapai 40 juta rupiah, tergantung ukuran dan berat sapi. Sementara untuk memastikan kesehatan ternak, Mansur rutin memberikan pakan bergizi dan menjaga kebersihan kandang. Sudah 48 ekor ya? Iya. Itu pembelinya dari mana saja Pak? Cuma dari Makassar, Maros, kebanyakan juga dari kampung-kampung sini. Jadi ini sapi-sapi yang ada sekarang sudah ada yang pesan atau gimana Pak? Ada. Sudah ada ya? Ya, sudah ada. Harganya Pak, kisaran harga? Paling bawah itu 12. Bobotnya? Bobot 70. Yang mahal, yang paling mahal Pak? Yang paling tinggi harganya? 200 kilo. 35 sampai 40. Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi pun dilakukan oleh petugas dari puskesmas setempat demi memastikan sapi dalam kondisi prima saat dijual ke konsumen. Lonjakan penjualan ini menjadi angin segar bagi para peternak lokal, sekaligus menandakan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berkurban di Idul Adha tahun ini. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Suami istri penjual ikan keliling asal Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Impiannya untuk menunaikan rukun Islam kelima bersama pasangan terwujud setelah menyisihkan uang haji selama 13 tahun. Mahmud Hamzi dan Maimunah, pasangan suami istri penjual ikan keliling, warga Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, akhirnya berangkat haji. Mahmud dan istri rencananya akan diterbangkan ke Tanah Suci Mekah bersama ratusan jemaah calon haji dari Kloter 27. Ia menceritakan ketekunannya jika selalu menyisihkan uang untuk biaya haji usai berjualan ikan. Sedikit demi sedikit, ia dan istrinya menyisihkan keuntungan berjualan selama 13 tahun. Mahmud mengaku sejak tahun 2012, dirinya menabung mulai dari Rp500.000 per bulan agar biaya haji terpenuhi. Berapa Bapak kumpulkan uang setiap hari itu? Ya biasanya ya dari kalau namanya penjual pedagang ikan kan tidak menentu, tergantung dari bagaimana ininya. Kalau pas lagi banyak ikan ya alhamdulillah sudah lumayan. Ada yang disisihkan per bulannya. Berapa Paling biasa tidak disisihkan Pak? 500. Oh, 500.000 Pak. Ya 500.000 disisihkan untuk karena banyak ada keperluan yang lain. Mahmud berdoa agar ia bersama istrinya Maimunah diberikan kesehatan dan mendapat haji mabrur, serta kembali ke Tanah Suci dengan selamat untuk melihat ketiga anaknya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Panen raya demplot padi varietas unggul digelar Kodam 14 Hasanuddin di Desa Ale Tengae, Kabupaten Maros. Program ini merupakan bagian dari mendukung program ketahanan pangan nasional. Kodam 14 Hasanuddin dan Pemkab Maros menggelar panen raya demplot padi varietas Sinar Mentari di lahan seluas 1 hektar milik kelompok tani Latuwo di Desa Ale Tengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros pada Senin pagi lalu. Panen ini merupakan bagian dari program uji coba varietas padi unggul yang diinisiasi oleh Panglima TNI melalui Kodam 14 Hasanuddin. Uji coba bibit Sinar Mentari sebelumnya telah dilaksanakan di Sumedang dan Sulawesi Selatan. Target hasil panen dalam program ini diharapkan bisa mencapai 8 ton per hektar. Karena ini kami kemarin kebanjiran, tanam 3 hari banjir, ya. Terendam air selama 2 hari, begitu yang lain sudah pada panen, sekarang diserang burung. Mudah-mudahan kita masih dapat 8. Targetnya Pak 8 ya Pak? Ya harapannya saya 8, sama dengan yang lain, sehingga nanti begitu yang generasi ketiga ke 8, mungkin setelah itu baru lewat demplot yang dilakukan oleh Panglima TNI melalui Kodam 14 Hasanuddin. Ini memberikan contoh yang baik buat kami dan hasilnya sangat besar, bagus, 8 ton per hektar. Nah, inilah yang akan menjadi contoh, mudah-mudahan para petani-petani kita ini bisa lebih mendapatkan kesejahteraan dengan panen yang lebih maksimal. Usai panen, dilakukan juga penyerahan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian. Tercatat 3 unit combine harvester dan 10 pompa air diserahkan kepada perwakilan kelompok tani. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.